saya lihat dia pulang sekolah tuh langsung makan. Terus saya masuk kamar. Pas saya balik, itu di meja makan itu udah nggak ada dia, cuman piringnya ada, bekas dia makan tuh ada. Oke. Nggak lama, assalamualaikum gitu. Nggak taunya adik ipar saya baru pulang. Jadi yang tadi saya ajak ngomong itu siapa gitu. Tapi bekas makannya ada. Aduh, itu piring bener-bener ada bekas makan? Ada. Dia kan suka makan ayam tuh. Ayamnya tuh masih ada tulang-tulangnya di situ. Tapi kalau dia tidur di ruang tamu, itu berapa kali dia ngelihat saya sekitar jam 2-an, dia ngelihat saya ke dapur nyuci piring. Sekali dua kali dia bilang, kok ibu nyuci piring sih malam-malam gitu. Pas berapa kalinya dia nyamperin saya lagi nyuci piring juga, itu malam juga. Pas dia, bu, ibu kenapa sih kok sekarang malam cuci piring? Pas nengok itu mukanya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal ceritain kejadian horor di rumah tua yang ada di daerah Palembang. Jadi di sana dia ini ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Kak Erna. Halo Kak. Halo Mas Gilang. Ya. Kasih ya Kak ya udah datang ke sini buat nyeritain ini. Dan ini katanya cerita di rumah tua yang ada di Palembang ya? Palembang kan ya? Iya. Ini serem banget katanya nih. Dan kejadiannya itu bener-bener bikin gimana ya, nggak bisa terlupa lah sampai sekarang ya Kak ya? Betul. Ini kenapa Kak sampai bisa dibilang serem banget tuh gimana yang dimaksud Kak Erna ini? Iya, rumah itu adalah rumah mertua saya. Rumah mertua? Iya, rumah Belanda yang masih asli. Oke. Ya, dan kebetulan mertua saya juga keturunan Belanda, ya. Rumahnya ini gede ya? Iya, rumahnya besar. Dan lingkungannya juga lingkungan yang agak sepi ya, gitu. Oke. Besar rumahnya. Berarti ini rumahnya memang masih asli ya kayak Iya, semuanya masih ya, asli, iya. masih asli semua. Dan ininya furniturnya yang di dalam-dalaman isinya? Ya banyaknya furniture zaman dulu, kayu jati, Oke. kayu-kayu, semuanya masih asli. Asli kayu jati ya. Jadi ini bukan tampak keluar doang tua ya, di dalamnya juga. Iya. Sampai ke apa ya, gelas yang gitu-gitu masih. Oh iya. Iya, masih buatan Belanda gitu lah, masih zaman dulu sih. Iya, jadi buat sahabat lonceng nih yang mungkin belum tahu, mungkin kan nggak semua orang pernah masuk ke rumah yang memang nih rumah masih otentik, rumah bangunan Belanda. Rumah Belanda ini cenderung punya ruangan yang luas-luas ya dan tinggi plafonnya. Jadi kalau kita ada di dalam ruangan itu tuh kayak wah gila, kayak kita kecil banget gitu. Kayak ruangannya ini gede ruangannya, dan memang pasti banyak space ya kan. Banyak jendela, itu udah pasti ya. Besar-besar semua ruangan. Dan gangguan-gangguan yang dialamin sama Kak Erna ini gangguan yang gimana Kak? Maksudnya Kak, di sana itu? Ini kejadiannya dialami bukan sama saya sendiri. Jadi waktu itu ada ERT dan ada adik ipar saya yang umur 15 tahun itu. Kita ngerasain semua, dan kadang kejadiannya itu benar-benar terjadi di depan kita bertiga gitu. Oke. Iya. Dan itu kejadiannya juga nggak mandang waktu. Oke. Nggak mau pagi, kadang sore, kadang malam. Gitu. Oke, jadi random ya? Random. Nggak mesti malam nih? Iya. Oke, ini kan commonnya kalau kejadian horor terjadi malam, ini enggak ya? Enggak. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang gitu? Iya. Oke. Ini ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Erna, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri. Dan kalau di video ini mungkin ada suara-suara tarikan nafas yang agak mengganggu, maaf nih ya sahabat lonceng, aku lagi pilek. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi ya Kak Erna ya. Langsung kita mulai aja ceritanya.
Awalnya terjadi di kisah ini ya, tahun 98. Waktu itu akhir Ramadan itu kan ya pertama kalinya saya diajak ke Palembang. Ya, kebetulan mertua saya itu orang Palembang kan ya. Jadi kita ke sana, niatnya tuh ya Lebaran gitu. Tapi ternyata pada tahun itu ipar-ipar tuh nggak ada yang pulang. Jadi cuman kita aja, saya dan suami saya berdua. Waktu itu kan kita naik bus ya. Pas sampai di Palembang itu suami saya bilang, nanti kalau masuk ke rumah jangan lupa ya kasih salam gitu. Oh iya, oke. Sebenarnya agak heran juga gitu ya, cuman kan biasa ya kalau kita masuk kita harus ngasih salam gitu kan. Pas sampai di rumah ya assalamualaikum biasa. Nah pas ngelihat rumahnya juga saya pas di awal tuh, waduh rumahnya tuh mertua saya itu rumah Belanda. Kalau di Jakarta tuh seperti di Menteng deh, lingkungannya juga rumah Belanda, mayoritas Belanda, terus jalannya juga besar, nggak terlalu lalu lintasnya juga bukan yang ramai banget gitu sih. Tapi ini di kotanya ya? Di kota Palembang. Jadi nggak yang rumahnya tuh nggak yang mepet kiri kanan nggak ya? Ada jarak kan? Kalau rumah-rumah Belanda tuh biasanya. Rumahnya sih dempet, maksudnya ininya dempetan, cuman kan masing-masing punya taman ya, tamannya tuh lebar-lebar, gitu, jadi nggak dempet. Saya ditempatin tuh disuruh di kamar depan. Kamar depan itu juga ya luas juga, cuman nggak yang paling luas gitu. Di situ cuman ada dipan, lemari, sama meja tulis. Itu dari jati semua, yang kuno gitu loh pokoknya. Terus di situ juga adanya cuma mertua saya yang perempuan, laki sama adik ipar saya. Waktu itu baru 15 tahun deh umurnya. Laki-laki. Mereka bertiga aja. Karena anak yang lain kan nggak pulang tuh. Ya pas kita di situ ya biasalah, karena waktu itu saya naik bus ya, jadi agak capek kan ya. Siang itu kan saya tidur siang. Pas tidur siang itu belum lama tidur siang tuh pas saya melek itu banyak orang Belanda ngerubutin saya. Hah? Iya, jadi kayak kita pingsan terus kita dikerubutin orang gitu loh pas saya bangun. Ya noni-noni gitu, ada noni-noni, ada yang laki itu. Ya noni-noni itu nyium cipika-cipiki gitu, terus ada hello gitu. Dia bahasanya lembut gitu ya, hello. Cuman saya kan nge-freeze kan, kok banyak orang Belanda gitu, warawiri gitu. Cuman mereka matanya ke saya semua. Gitu. Udah pas saya langsung baca apa yang saya bisa baca gitu. Saya tahu ini kayaknya nggak bener nih ya, bukan mimpi lah gitu ya. Udah beberapa saat tuh saya bangun, saya itu tahu. Masih berasa di kulit itu, kayak kita habis dicium gitu lah. Jadi emang kayaknya udah ngerasain ini bukan mimpi yang biasa gitu ya? Aneh nih? Aneh. Oke. Waktu itu saya sendiri juga, tidur di kamar itu sendiri kan, maksudnya suami saya nggak ada. Pas saya ketemu suami saya bilang, tadi saya tidur tapi kok seperti dikerubutin sama orang Belanda ya gitu. Oh iya itu kenalan. Makanya tadi kan saya suruh kasih salam gitu. Baju-bajunya juga baju-baju zaman dulu. Baju-baju pakai jas gitu. Yang perempuannya juga baju-baju noni-noni gitulah, yang berenda-renda gitu kan. Udah sorenya saya itu nyusunin baju nih dari koper ke lemari. Ya itu mulai ada yang itu di kuping ya. Terus saya pikir nih kok kayak ada yang ini gitu, terus saya cari nggak ada orang kan, memang saya sendiri di kamar. Saya ngomong lagi kok tadi kayak ada yang gituin aku ya, nggak apa-apa gitu. Saya ngomong sama mertua juga, mertua bilang udah nggak apa-apa. Kayaknya bagi mereka tuh udah biasa kayak gitu berarti gitu kan. Terus ya besoknya, jadi pas malam itu saya baru lihat. Kan kamar yang saya tempatin itu, jendelanya itu bukan madep ke depan, jadi madep ke samping. Nah, samping itu ada karpot.
Tapi sebelum carport itu dia ada pintu besi. Jadi kalau mau masuk ke carport yang tempat jendela itu, kita harus ngebuka pintu besi ini dulu nih. Tapi bukan pintu besi yang paling depan. Pintu besi di sini, pintu pagar. Ini ada lagi di sini. Ya. Itu jendelanya itu nggak sampai bawah. Jadi, bukan jendelanya, gordengnya itu nggak sampai bawah. Jadi ada jarak sejengkal. Gordengnya cuma sampai sini, jadi ngegantung. Dan daun jendelanya tuh dibuka semua. Jadi kalau zaman Belanda itu modelnya itu jendelanya daun pintunya ada 4. Jadi yang ada susunnya yang keluar 2, terus yang 2 lagi yang ada kawat nyamuknya, gitu. Nah jadi ini yang dipasang cuma yang ada kawat nyamuknya, yang itunya dibuka. Yang kayu dibuka tuh ya? Iya, jadi kata suami saya, udahlah kan nggak ada orang juga gitu, aman gitu. Tapi saya udah nggak enak nih karena gordennya itu kegantung kan. Nah pas malamnya pas tidur itu, jadi lampunya juga waktu itu tuh remang-remang kan, pakai lampu tidur. Di luar itu terang. Dinyalain semua lampunya? Di carport itu terang. Oke. Jadi kan kalau ada orang di luar kita bisa lihat ya. Benar. Gitu kan, kita bisa lihat. Saya ngelihat ada pergerakan. Terus karena ada space jendela yang nggak ketutup hordeng. Iya, yang di bawah itu ya? Iya, yang sejengkal itu. Itu saya ngelihat. Itu ada mata. Matanya tuh emang merah kayak api gitu ya. Pokoknya bukan mata yang merah biasa aja, cuman merahnya merah yang nyala gitu ya? Ya nyala. Di mana letaknya itu si mata itu? Di jendela yang nggak ketutup itu, yang nggak kebagian hordeng itu. Oke, dia benar-benar di depan jendela berarti? Iya, benar-benar depan jendela. Saya langsung bangun. Saya bangunin suami saya tuh nggak bangun-bangun gitu. Saya bilang tuh ada mata gitu. Terus akhirnya dia bangun juga. Terus saya bilang nggak ada apa-apa, udah itunya hilang. Udah tidur aja. Akhirnya itunya ditutupin sama yang nggak kebagian hordeng itu, ditutupin sama majalah. Oh, ditutup gitu. Ditumpuk-tumpuk ya? Ditumpuk-tumpuk. Akhirnya tidurlah. Akhirnya saya tidur. Pas pagi itu jendela tuh itu hordeng tuh udah nyingkap semua. Padahal suami saya juga belum bangun. Jadi belum ada yang buka. Iya. Jadi hordeng itu udah terbuka sendiri semua. Saya tahu itu, ini kayaknya bukan suami saya juga yang buka karena suami saya belum bangun. Gitu. Kita sholat subuh. Saya tanya suami saya, semalam itu buka ini nggak? Karena kita kan nggak pakai AC ya, gitu. Takutnya karena dia panas. Enggak, dia bilang. Oh berarti bukan kita berdua nih yang nyingkap gitu. Yang nyingkap si hordeng itu. Ini. Oke. Dan mata itu juga ya udah itu aja saya ngelihatnya. Ya waktu itu pernah lagi sholat asar. Posisinya di depan saya itu emang dipan kan. Ini sholat di kamar nih berarti? Di kamar, sendiri. Pas sholat itu sujud, udah mau selesai nih sebenarnya sholatnya udah mau selesai. Kayaknya itu terakhir lah, rakaat terakhir. Pas lagi sujud, pas kita bangun nih mau ayat akhir. Iya. Itu ada yang begini nih dari kolong tempat tidur, gitu tuh. Gitu kayak kuku, bukan kuku, jari tapi panjang-panjang. Ini jarinya panjang-panjang, begini. Jadi kayak nongol dari gini loh. Iya. Gitu tuh. Dari kolong tempat tidur. Ya akhirnya saya, karena emang udah mau selesai ya, jadi saya langsung baca tahiyat akhir, langsung salam, langsung. Terus tapi hilang dia, terus hilang. Bukannya kelihatan masuk lagi gitu, enggak. Tapi dia langsung kayak udah hilang gitu. Gitu aja. Tangan apa? Tangan orang berarti? Iya. Ngeliatnya tangan orang? Iya kayak tangan orang, cuman dia panjang. Ini kan kalau kita jarinya segini, kalau dia tuh jarinya panjang. Oke. Segini nih, bukan kukunya panjang ya. Jarinya yang panjang? Jarinya yang panjang. Dan dia kurus-kurus. Gede nggak ukurannya tangannya itu? Jarinya kelihatan gede nggak? Enggak sih. Biasa aja ya? Biasa. Emang panjang aja? Dia lebih panjang dari kita, kayak segini nih. Kan biasanya kan jari tapi kukunya panjang. Kalau ini mah ininya yang panjang. Dia begini, jadi pelan. Tadinya pas saya lagi sujud, dia kayak begini nih, kayak mau ngambil, terus gini. Kayak mau apa? Kayak mau ngambil mukena. Kan begini sujud kan, dia kayak mau begini nih. Jadi kayak gitu. Pas saya bangun begini, dia tangannya masuk lagi ke dalam kolong tempat tidur.
Sampai situ udah balik lagi, pulang tuh ke Bekasi. Oke. Pulang. Pas bulan haji, itu mertua saya mau pergi haji. Oke. Jadi itu kan harus manasik dulu kan. Dia ikutnya dengan rombongan yang di Jakarta. Karena ini masih ada adik ipar saya yang sekolah, saya yang disuruh nungguin di Palembang. Oke. Gitu. Suruh sama mertua nih. Kan belum ada anak gitu kan. Kalau yang lain kan disuruh mereka udah punya anak semua nih, ribet gitu kan. Ya Erna aja ya yang di Palembang, Mami di Jakarta gitu. Akhirnya ya udah oke deh. Akhirnya kami berangkat lagi tuh, saya, suami saya sama IRT bertiga ke Palembang. Tapi kan karena suami saya kerja di Jakarta, saya ditinggal, berarti kan dia nggak di Palembang. Jadi ya, posisinya di Palembang itu saya, adik ipar saya yang 15 tahun dan pembantu saya bertiga. Suami saya cuman abis ngedropin saya, berangkat lagi ke Jakarta sama mertua saya tuh semua. Udah akhirnya saya bertiga lah di rumah itu. Awalnya saya tidur di kamar itu, di kamar yang depan tetap seperti itu, saya sendiri. Pembantu saya itu di belakang karena di situ posisinya itu ada rumah induk, ada rumah yang keluar dulu dari pintu dapur, baru ke ruangan-ruangan itu ada kamar-kamar lagi di belakang. Pembantu saya di belakang, ipar saya di kamar yang mertua saya yang kedua. Ketika tidur saya biasa aja gitu, kalau misalnya malam, karena tadinya kamar itu kan emang saya udah tahu nih pasti ada apa-apa nih di kamar ini gitu ya, ininya udah berasa lah gitu. Cuma saya berani-beraniin, karena saya harus ada di situ gitu. Pas tidur itu malam pertama nih saya ada di kamar itu saya pas jam 3-an. Nah waktu itu emang bergerak ya karena saya tidur sendiri kan, jadi agak leluasa ya. Ketika saya bergerak ngulat-ngulat gitu, terus kayak nyentuh dingin gitu, nyentuh apa sih, kaki. Pertamanya saya nyentuh kaki. Pas saya nengok itu ada di sebelah saya tuh ada orang tidur tapi posisi telentang dan itu bule. Oke. Iya, dan itu orang bule. Cuma saya mikir, aduh, astagfirullahaladzim gitu, siapa gitu kan. Saya diam, saya takutnya dia nengok kan, tapi dia begini nih, hidungnya mancung gitu loh, biasalah inian orang bule. Gitu. Cewek cowok nih? Cowok. Oke. Cowok. Saya diam gitu kan. Takutnya dia nengok gitu. Saya takut banget kalau dia nengok gitu. Tapi dia diam aja. Diam aja, saya langsung baca apa yang saya bisa baca. Saya bergerak lagi, terus saya begini udah nggak ada. Oke, udah hilang. Udah hilang. Itu berasa di kaki berarti ya dingin? Iya, dingin. Saya nyenggol kaki dia. Tapi kakinya dingin banget. Akhirnya saya langsung bangun. Saya langsung ngebuka pintu penghubung dengan ipar saya. Nah, ipar saya, akhirnya saya bangunin. Dek, tadi ada orang tidur di sebelah Mbak gitu. Masa sih Mbak? Iya. Akhirnya dia pindah, udah deh Mbak, pintu connectingnya jangan ditutup. Oke. Akhirnya sejak malam itu connecting itu nggak ditutup. Oke. Dibuka. Karena saya masih takut, akhirnya saya suruh IRT saya itu tidur di sama saya sejak malam itu. Oke, tidur berdua jadi. Tidur berdua. Bilang Mbak tidur sini aja, dia temenin saya kayaknya nggak berani tidur sendiri gitu. Oh iya Bu, gitu. Udah, sejak saat itu kita juga kan bingung gitu mau ngapain juga di situ karena kan belum ada anak juga gitu kan. Ya udah kita beres-beres aja deh. Kayaknya ini kita sering banget nih nemuin hal-hal yang aneh gitu. Kamu di kamar belakang aman nggak? Saya bilang gitu. Biasa aja sih Bu, gitu. Oh iya. Nah dia belum mau terus terang itu. Akhirnya besoknya saya sama dia, sama Mbak, ngebersihin rumah belakang. Kita ngebersihin gudang,
ngebersihin kamar bekas suami saya. Kan ada kamar bekas dia masih bujang gitu ya. Itu kamar itu emang nggak ditutup rapat, jadi pintunya tuh agak terbuka gitu. Oh iya, mertua saya kadang naro-naro apa gitu di situ. Awalnya saya masuk ke gudang, itu banyak alat-alat masak mertua saya. Itu rapi sih. Cuman kalau kita masuk ke kamar itu seperti kita masuk ke goa. Jadi nyelekep gitu langsung, hawanya tuh langsung panas. Ah ya udahlah, karena rapi, udah kita keluar lagi. Akhirnya saya masuk ke kamar yang bekas suami saya waktu masih bujang ya. Kita rapi-rapiin barang-barang semua, di situ juga masih lengkap gitu, ada ranjang, ada lemari, gitu biasa. Akhirnya ayo yuk kita rapiin. Karena jendelanya itu hordengnya terbuka, tutup aja jendelanya gitu. Hordengnya maksudnya. Oh iya Bu, tutup sama si Mbak. Kita cetrek gitu kan, pintunya dicetrekin. Tadinya enggak, emang sama mertua saya tuh didiemin aja. Cetrek. Pas kita udah melangkah berapa langkah, hordengnya terbuka sendiri. Seret gitu. Terus akhirnya saya balik lagi. Bu, hordengnya terbuka lagi gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya, bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ya? Kita tutup lagi yuk. Akhirnya saya berdua kan sama-sama takut. Buka pintunya. Ya karena kan kita tahu kamar itu kosong kan, nggak ada orang. Akhirnya kita tutup lagi. Seret, tutup. Pintunya tutup lagi. Baru kita ngelangkah 2-3 langkah, itu terbuka lagi. Seret gitu. Berarti suara jendela, suara hordengnya kenceng ini ya? Kencang. Karena dia pakai rel yang lama itu loh, yang ada seret gitu. Oh, yang besi semua itu ya? Oh iya, itu berisik banget. Akhirnya pakai itu. Bu, terbuka lagi Bu. Itu pembantu saya tuh udah agak tegang juga tuh. Akhirnya, oh iya, ya udah deh. Akhirnya saya balik lagi, takut. Cuma, ya kok ngeselin ya kita udah tutup di itu. Akhirnya saya buka, saya ambil hordengnya, saya jepit pakai pintu, jekrek gitu. Oke. Udah, terus akhirnya nggak dia buka lagi. Nah, pembantu saya itu tidur di kamar yang belakang, paling belakang satu lagi. Jadi setelah kamar yang barusan, itu ada kamar mandi. Kamar mandinya juga nggak pernah dipakai. Baru kamar satu lagi, dan itu agak besar juga. Jendelanya madep ke belakang. Oke, ini total ada berapa kamar di rumah itu? 4 ya? Kamar tidur itu ada 4. Di semua ruangan? Ruangan depan juga loh? Enggak, di rumah induk itu 2. Jadi 6 total semuanya? Kalau di belakang kan ada gudang, kamar yang suami saya, kamar mandi sama kamar yang ini yang paling ujung. Nah, akhirnya saya masuk ke situ. Itu kamar itu besar, terus dingin. Padahal nggak ada AC. Tapi anyep. Anyep itu anyep dingin gitu. Oke. Saya nanya sama Mbak itu, Mbak, kemarin waktu tidur di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih Bu, gitu. Cuman emang agak dingin aja gitu. Oh ya udah. Ya seperti aktivitas seperti biasa deh selanjutnya kita itu. Jadi, nah ini sekarang sama adik ipar saya nih. Gitu. Adik ipar saya kan namanya masih kecil, dia kadang suka main ke rumah temennya. Jarang ada di rumah gitu ya. Waktu itu pernah suatu hari, saya lihat dia pulang sekolah tuh langsung makan. Langsung makan, Dek, itu udah, iya Kak, aku makan ya. Iya, dia makan. Dia makan, terus saya masuk kamar. Pas saya balik, itu di meja makan itu udah nggak ada dia, cuman piringnya ada, bekas dia makan tuh ada. Oke. Nggak lama, Assalamualaikum gitu. Nggak taunya adik ipar saya baru pulang. Jadi yang tadi saya ajak ngomong itu siapa gitu. Tapi bekas makannya ada. Waduh. Bekas makannya ada. Terus itunya juga ada, bekas dia minum tuh masih ada semua. Wow. Oke. Mbak, maaf ya, aku telat pulangnya tadi kerja kelompok dulu. Terus saya bengong, jadinya saya mau nanya dia pasti tertakut kan gitu kalau saya ngomong. Adik iparnya ini cewek cowok sih tadi? Cowok ya kan? Cowok. Itu piring bener-bener ada bekas makan? Ada, dia kan suka makan ayam tuh. Ayamnya tuh masih ada tulang-tulangnya di situ. Wah, gila. Gitu, jadi bekas orang itu makan tuh masih ada jelas di situ. Dan nggak tahu itu siapa yang makan ya? Iya. Suatu malam, saya tidur
sama si Mbak kan, sama-sama tuh. Saya ngedengar ada orang ngegoreng. Padahal kan ada si Mbak dan ngapain juga malam-malam gitu loh, masak gitu kan. Akhirnya saya bangunin Mbak, kok di dapur ada suara orang masak ya? Masa sih Bu? Iya, yuk kita lihat dulu. Takutnya orang gitu kan. Ada ipar? Ada ipar ada di kamar sebelah kan. Kelihatan gitu? Tidur kan dia. Kan karena pintu itunya dibuka. Pintu connectingnya itu dibuka. Saya lihat dia tidur. Oh ya sudah. Ayo kita ke dapur. Saya waktu itu bawa tongkat ini. Tongkat apa sih? Kasti ya? Iya. Baseball. Iya gitu. Akhirnya saya keluar, saya ke dapur, itu pas sampai dapur ya nggak ada apa-apaan. Rapi. Padahal pas saya belum ke situ tuh kayak orang lagi sibuk banget. Lagi masak kentang-kelenting, kayak orang lagi ngegoreng gitu-gitu. Pas sampai situ ya rapi, biasa. Gitu. Terus juga suatu malam juga pernah, ini banyak kejadiannya malam juga sih. Apa-apa? Ada yang ngetok pintu. Itu kayak masih jam 10-an. Jam 10, tok gitu. Terus saya, siapa ya? Masalahnya pintu kamar yang diketok, bukan pintu depan. Mbak, ada yang ngetok pintu kamar. Bu, siapa Bu? Ayo kita lihat. Nggak berani Bu saya. Gitu. Akhirnya saya ke ipar saya. Dedek, bangun Dedek. Kenapa Mbak? Itu ada yang ngetok pintu kamar. Emang suaranya terus-terusan? Terus. Iya, duk gitu. Nggak taunya pas saya lagi ngomong sama ipar saya, itu pindah ke pintu kamar ipar saya. Bunyi duk-duknya. Dari kamar saya pindah ke ipar saya kan. Dibuka sama ipar saya. Nggak ada. Ditutup lagi, baru ngelangkah, bunyi lagi. Duk-duk gitu. Dibuka lagi. Nggak ada. Akhirnya ditendang pintunya sama ipar saya. Baru tuh hilang. Gitu. Dia saking keselnya gitu kan. Nih siapa sih? Nggak ada Mbak. Udah ayo. Kita lihat semuanya. Akhirnya saya keluar tuh. Periksa kan ruang tamu segala gitu. Kita nggak ada orang. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ini ada satu poin yang aku tangkap nih. Ini aku potong bentar ya. Iya. Ada ipar Mbak nih kayak ada iparnya kayaknya ini kayak udah biasa banget ya. Iya, udah biasa. Dan dia nggak penakut. Iya. Dia nggak penakut. Dia cuek banget gitu. Sebenarnya si Mbak ini juga nggak penakut gitu. Tapi ya karena ngelihat sayanya takut gitu kan, dia juga agak ini juga. Kata ipar saya, udah Mbak nggak ada apa-apa kok, udah biasa. Udah cuekin aja gitu. Oh ya udah. Balik lagi kita, udah tuh. Nah ini di kamar ini, setiap kita di kamar tuh emang seperti ada yang merhatiin. Itu kita merasa ada, kan kita berasa ya kalau kita ada yang ngeliatin gitu. Waktu itu pernah saya lagi duduk siang baca buku kalau nggak salah. Tiba-tiba tuh pintu lemari terbuka sendiri. Tret gitu. Padahal nggak ada angin. Saya sendirian juga, si Mbak nggak ada. Saya ngelihat begini, dia kayaknya emang sengaja banget supaya saya ngelihat. Tiba-tiba nutup, bruk gitu. Jadi astagfirullahaladzim saya gitu kan. Saya bangun, saya buka gitu, nggak ada apa-apa. Kosong? Ya kosong, cuman ada baju-baju biasa. Saya tutup, saya kunci. Terus dari dalam lemari ada bruk gitu. Jadi di dalam lemari itu kayak ada orang yang getok-getok gitu. Terus? Ya udah saya keluar, saya takut lah. Tapi ada ipar saya nggak ada. Gitu. Ini lemari kayu jati loh. Kayu jati. Kalaupun mungkin ininya kendor, kayaknya nggak mungkin sampai bikin kayu jati itu gerak sendiri nggak sih? Nggak mungkin deh. Kecuali itu pintu plastik. Percaya saya, kalau kendor dia bisa emang ngebuka sendiri, ya kan? Kalau emang kendor tuh sering kan kayak gitu, kita harus truk gitu dulu baru dia ini. Tapi kalau dia nggak nutup rapat itu dia bisa kebuka sendiri kan? Karena kendor si kawat yang di dalam itu, engselnya. Kalau ini nggak, udah gitu kan berat. Iyalah. Kakinya kan berat. Kayu jati loh. Iya. Akhirnya saya keluar. Itu jam 10-an. Jam 10-an. Jadi di situ tuh nggak kenal pagi, nggak kenal siang gitu. Jadi ya kalau emang tiba-tiba datang ya udah gitu.
Suatu hari nih ya pagi, jadi saya sama Mbak itu, Mbak kan di belakang itu ada pohon belimbing, kita ke pohon belimbing yuk gitu. Pokoknya deket kamar yang paling belakang, kita keluar itu kan ada sumur, tapi sumurnya udah diuruk. Oke. Nah sebelahnya situ tuh ada pohon belimbing, gitu. Mbak kita metik belimbing yuk gitu. Ayo. Pohon belimbing itu emang agak besar, cuman mepet ke tembok tetangga sebelah, gitu. Berarti ini di halaman belakang, yang di samping rumahnya. Iya, tapi itu pohon belimbing tumbuhnya nempel deket rumah tetangga, gitu. Kan kita mau ini karena tinggi, susah kan, mau ngambil itu susah. Akhirnya sama Mbak itu dilempar pakai batu, gitu, supaya ada yang jatuh. Akhirnya jatuh tuh beberapa. Ketika saya lagi mungutin, itu tuh ngedenger kayak ada yang ketawa. Pas kita lagi mungutin, saya jongkok kan sama si Mbak. Kita jongkok, ngambil, terus hihi gitu. Hihi gitu. Cewek? Cewek, tapi kecil suaranya. Tapi saya dengar, Mbak, kayak ada yang ketawa. Iya Bu. Terus saya, hihi. Kita nengok ke atas kan, nggak taunya ada di atas pohon belimbing. Iya, padahal itu masih pagi. Apaan? Kuntilanak. Dia duduk di ranting, kan itu pohon belimbingnya agak lebat gitu kan. Dia lagi kayak ngeledek kita ngegituin belimbing gitu. Belimbing itu sampai kayak dia gitu-gituin pohon belimbing tuh gitu. Oh, langsung saya sama itu langsung masuk ke rumah. Udah nggak ditutup lagi tuh pintu, langsung kita lari ke rumah induk. Oke, Kak Erna sama Mbak ngelihat ya? Sama RT ngelihat? Ngelihat berdua. Emang kayak hologram gitu, cuman dia jelas, maksudnya yang nggak yang solid banget ya, cuma kelihatan. Mukanya? Pokoknya dia posisinya tuh kakinya begini nih, terus duduk, rambutnya segini deh, nggak panjang banget. Dia gini nih, jadi rambutnya ini ada yang nutup muka. Cuman saya nggak ngeliat matanya, cuman dia posisi dia ngeliat ke kita gitu. Pucat banget, putih banget. Oke. Putih. Terus dia sambil hi, tapi nggak terus yang hi gitu, enggak. Dia cuman hi gitu kayak ngetawain kita mau ngambil belimbing tuh nggak bisa gitu. Akhirnya, Ibu, itu apa gitu kan si Mbak. Wah itu kuntilanak, kan khas ya, bajunya putih, terus itu. Udah kita langsung masuk, tutup pintu induk, tapi pintu yang belakang belum. Tapi kan aman juga ya, karena itu kan ada pohon, ada pagar. Iya. Gitu. Udah kita diam tuh. Akhirnya pas sore-sorenya baru, itu kan pagi, kita nggak berani lagi tuh siangnya ke rumah yang belakang itu. Jadi udah didiemin gitu aja. Sorenya karena takut ada apa-apa ya, namanya mau malam, Mbak, ayo yuk kita berani-berani nutup pintu belakang. Ya. Tadi kan pagi belum ditutup gitu. Udah akhirnya berdua tuh nutup. Ya, kita ke belakang, nutup itu, nutup pintu tengah yang deket dapur. Itu jadi perbatasan rumah induk dengan rumah belakang. Dapur? Dapur itu. Ada pintu, kita tutup pintu itu. Kita ke ruang tamu, terus ada yang gedor-gedor. Duk gitu. Wah, serius? Padahal itu semua tutup semua, nggak ada orang itu. Pintu penghubungnya itu digedor? Iya, digedor. Wah, gila. Digedor itu. Terus saya, waduh, udah adik ipar saya nggak ada lagi waktu itu. Lagi main dia? Iya, itu udah jam 5:30 sore. Terus handle pintu tuh, jrek gitu tuh. Beneran, itu nyata banget tuh. Saya ngeliat, ibu handle pintunya Bu. Saya tuh lagi tegang, pas banget ipar saya pulang. Oke. Kenapa Mbak? Tuh lihat tuh. Akhirnya kita bertiga lihat tuh handle pintu begini-begitu. Bruk gitu ya. Akhirnya pas kita lagi tegang-tegang gitu, mati listrik. Langsung gelap kan. Wah, bayangin aja tuh udah maghrib, mati listrik. Akhirnya saya langsung nyalain lampu. Langsung nyalain kompor. Karena kita kan di dapur tuh pas dekat kompor. Itu masih bergerak. Bruk gitu. Mbak,
ini kayaknya kita udah ini banget Mbak, kita ke teras aja yuk Mbak gitu. Ipar saya ngomong gitu. Akhirnya kita di teras duduk bertiga sampai nyala lampu. Nungguin lampu listrik nyala. Itu selama Kak Erna dan Mbak RT terus sama adik ipar berdiri di situ, itu handle masih gerak? Masih gerak. Dan itu sampai kayak orang marah gitu loh, sampai gruk gitu. Padahal itu pintu semua ketutup, nggak ada orang. Akhirnya kita nunggu di teras sampai lampu nyala. Emang di Palembang sering mati lampu juga ya? Dulu kayak di kayaknya Bangka sempat ya? digilir gitu deh, sering mati lampu. Sama kayak di Pangkal Pinang berarti ya, dulu juga sering mati lampu. PAM juga. Oh. PAM juga digilir. Jadi PAM itu dulu sih hidupnya malam. Nah, itu jadi dilema juga tuh saya air PAM itu. Jadi kalau keran ditutup, takutnya kita ketiduran. Akhirnya kita nggak kebagian air. Kalau kerannya dibuka, berarti kan kita harus standby tuh nungguin air itu penuh gitu. Nah itu juga malam pernah saya sekitar jam 11-an deh. Oke. Sekitar jam 11 karena kita nyalain keran air untuk nampung air PAM itu kan waktu itu karena masih digilir ya. Akhirnya saya ke kamar mandi berdua sama si Mbak. Kita matiin air yuk gitu. Ayo. Itu udah main dorong-dorongan tuh, kita udah tahu kalau kamar mandi juga kan nggak enak gitu kan. Pas di kamar mandi, matiin keran, ngeliat ke ventilasi, ke kaca itu ada yang keulur, itu rambut. Iya, lewat sela-sela itu rambut, gitu. Bu, ibu itu apa, gitu kan. Lama-lama ngejuntai rambutnya itu. Cuman nggak yang banyak banget, cuma rambut gitu. Akhirnya, wah rambut Mbak, langsung kita keluar, langsung kita masuk kamar lagi, udah matiin itu. Tapi ada keran yang di tempat wudhu kita ngisi ember itu belum dimatiin. Jadi udahlah, yang penting kita masuk kamar dulu gitu kan. Sejak saat itu juga saya nggak pernah ke kamar mandi itu sendiri. Jadi selalu ditemenin sama si Mbak. Sebulan kemudian tuh, ya udah sebulan nih, suami saya datang, cuti kan, sama ibu saya. Ibu saya nginep, waktu dia datang juga dia bilang gini, wah rumahnya ini banget ya gitu, kuno banget. Maksudnya rumah Belanda banget, iya. Akhirnya kami tidur tuh bertiga. Suami saya, ibu saya di kamar yang sama. Karena ibu saya nggak mau di kamar yang lain. Sedangkan si Mbak, saya suruh tidur di kamar belakang, dia udah nggak mau. Bu, boleh nggak saya tidurnya di ruang tamu aja? Gitu. Beneran Mbak, nggak apa-apa kan? Iya Mbak, Bu, saya tidur di ruang tamu aja deh. Kenapa emang? Habis kalau di sana saya... Wah itu deh Bu, pokoknya gitu. Dia ceritanya emang gitu. Belum cerita dia? Belum cerita, dia belum mau cerita. Nah ibu saya ketika di situ juga dimimpiin orang Belanda terus. Dia dikerubutin orang Belanda terus. Kok mimpinya sering banget ya, katanya ketemu orang Belanda gitu. Ya udahlah, banyak-banyak istighfar aja gitu. Ibu saya akhirnya nggak betah. Sebenarnya dia mau di situ tuh seminggu gitu. Akhirnya cuma berapa hari dia udah udah pulang ke Jakarta gitu. Akhirnya suami saya juga cuma berapa hari cutinya. Ya saya ngeluh-ngeluh ada ini ada itu ya suami saya udah sabar aja, tahanin aja sebulan lagi gitu. Ya udah deh. Akhirnya suami saya balik ke Jakarta bertiga lagi nih, iya kan? Ya mulai ada lagi. Jadi pernah waktu itu sekitar malam jam 7, ada ipar saya ngerjain PR di ruang tamu. Kita duduk di bawah nih. Ini ada meja tamu. Dia ngerjain PR, saya baca majalah. Itu dia abis nyisir ipar saya itu. Sisirnya warna kuning. Ditaruh di tengah meja. Itu tiba-tiba sisir itu bergeser sendiri. Seret. Terus jatuh. Gitu. Kita berdua nonton, ngeliatin. Mbak, itu kok bergerak. Jatuh, saya ambil. Saya taruh lagi di itu. Jatuh lagi.
bergeser sendiri. Jadi meja hitam, sisirnya warna kuning kan, ini banget kan, kelihatan Kontras. banget di jalannya gitu-gitu kan. Udahlah Mbak, nggak usah dipungut lagi, kata ipar saya gitu. Jadi kita udah mulai terbiasa nih. Udah mulai terbiasa, jadi oh ya udah cuekin aja Mbak gitu. Terus di tempat kursi TV itu ada tahu nggak alat yang buat garuk? Ya, yang Iya. ya. Kan itu kan kalau itu ada yang bentuk tangan tuh, yang ada bunyinya. Ada yang ujungnya satu bentuk tangan, satu yang hitam kan buat pijit biasanya tuh. Iya, ini gitu yang kan. bentuk tangan, bentuk tangan. Nah itu tiba-tiba dia kan kalau bentuk tangan tuh harus dibeginiin baru dia bunyi. Ini dia tiba-tiba itu turun sendiri dari atas kursi, turun kayak dijatuhin gitu. Tapi ini nggak jatuh, dia turun kayak seret gitu. Terus bunyi kan, tuh tangan itu tuh kayak seret gitu, alat itu. Ipar saya juga ngelihat, pindah ke sana gitu kan. Itunya udah dipungut jatuh lagi begitu sama kayak jalan maksudnya kayak itunya tuh kayak dilemparin gitu loh. Iya. Kayak dilemparin. Akhirnya sama ipar saya diambil, ditaruh di dalam lemari, dikunci lemari, jekrek. Udah biarin dia di situ aja, udah nggak usah ditaruh di luar lagi. Ini ceritanya udah sebulan lagi nih. Udah mau pulang dong tuh mertua. Jadi suami saya datang lagi. Oke. Suami saya datang lagi, tapi mertua saya belum pulang gitu. Si Mbak ini tidur lagi kan, akhirnya di ruang tamu. Saya bilang, Mbak kenapa nggak tidur di kamar aja? Udah Bu, saya di ruang tamu aja. Kenapa? Akhirnya dia bilang, Ibu, saya kalau di kamar belakang itu Mbak, saya tidurnya kayak ditindihin orang tiap hari. Oh, dia bilang gitu? Iya. Terus saya selalu ngedengar ada yang tolong, kadang malam itu. Gitu. Ada suara orang minta tolong, kadang ada suara orang baris, katanya Bu. Gruk gitu, dia bilang. Tapi nggak ada orang Bu. Tapi yang paling nyesek itu yang saya nggak kuat. Saya tuh selalu kayak ditindihin tidurnya, jadi saya nyesek Bu. Gitu. Oh gitu Mbak, iya dan banyak Mbak. Itu Bu orang Belanda gitu. Kadang kalau saya mendusin itu suka ada banyak orang gitu. Seperti yang saya dikerubutin gitu, dia bilang di belakang itu. Oh, pantesan dia nggak mau lagi kan di kamar itu. Tapi kalau dia tidur di ruang tamu, itu berapa kali dia ngelihat saya sekitar jam 2-an ke dapur. Dia ngelihat saya ke dapur nyuci piring. Jam 2? Itu kalau dia tidur di ruang tamu. Terus kalau abis orang nyuci piring kan, terus dia keluar tuh sambil gini-giniin. Ini nih saya katanya sambil ngelap-ngelap tangan saya karena basah. Sekali 2 kali dia bilang, kok ibu nyuci piring sih malam-malam gitu. Pas berapa kalinya saya ke dapur, lain malam nih ya, dia nyamperin saya lagi nyuci piring juga. Itu malam juga. Pas dia, Bu, ibu kenapa sih kok sekarang malam cuci piring? Pas nengok itu mukanya rata, bukan saya. Iya, dia bilang. Pas nengok rata? Rata mukanya, dia bilang. Tapi dari belakang itu ibu banget. Gitu. Ya udah, dia sejak itu, saya pokoknya tidur, saya tutupin semua badan saya. Udahlah, daripada saya di kamar belakang, ketemunya orang Belanda terus, dia bilang gitu. Di sini saya ngeliat ibu terus sih, bolak-balik ke cuci piring gitu. Nah udah sampai situ, akhirnya mertua saya balik ke Palembang. Terus saya tanya, Mami ini kok banyak banget sih ininya gangguannya gitu. Cerita tuh semuanya? Iya, kok banyak banget. Oh manggilnya Mami? Mami. Oke. Kenapa gitu? Oh di Mami ini yang emang keturunan Belanda ya? Iya, Dia. mertua saya keturunan Belanda. Akhirnya dia cerita, ya dulu waktu Jepang masuk Indonesia, rumah ini tempat tahanan orang-orang Belanda gitu, sekutu lah ya. Ada orang Kanada, dia bilang dulunya di sini karena
waktu tahun 79-an itu ada pemerintah Belanda ke sini buat syuting film dokumenter. Jadi kan ada tuh tahanan-tahanan yang hidup nih. Jadi mereka iniin kan rumah ini dulu saya ditahan di sini gitu. Ya banyak juga yang meninggal kata mertua saya di situ. Ya namanya ditahan, pasti kan ada yang disiksa juga. Jadi dia bilang ya maklum ya kalau misalnya ada yang ganggu-ganggu gitu. Karena dulu benar pemerintah Belanda tuh seharian syuting itu film dokumenter. Tahun 79 ya syutingnya ya? Tahun 79. Dia bilang sekitar 78, 79. Oh pantesan Mi, iya jadi rumah ini buat film dokumenternya orang Belanda dia bilang. Dan memang asli kejadiannya di situ Di ya? situ. Jadi maklum ya, makanya Mami selama ini nggak mau cerita karena Erna takut kan. Jadi wajar kan kalau ada yang, insya Allah sih mereka cuman begitu-gitu aja maksudnya. Tapi itu memang kepemilikannya memang dari awal kepemilikan punya Mami ya, berarti punya orang tuanya keturunannya ya? Maksudnya punya ibunya, punya neneknya lagi apa gimana waktu itu? Enggak apa sih. sempat pindah kepemilikan? Pindah kepemilikan. Oh. Tapi dulu juga rumah itu emang dulunya orang Belanda yang nempatin. Jadi bukan orang kita gitu. Akhirnya pas Mami bilang gitu, oh ya udah. Jadi saya dengar tuh, saya tanya suami saya, dulu lagi di sini gimana gitu kan? Ya dulu juga lagi tinggal di sini pertama-tama ya banyak gangguan gitu. Ya suara-suara yang orang sibuk lah, lagi masak, lagi apa seperti yang saya dengar. Jadi mereka semua tuh udah tahu. Ya udah biasa ya. Udah biasa. Mertua saya juga bilang kalau ada yang kuntilanak, yang gitu-gitu itu dari dulu. Dan di kamar mandi itu juga dari dulu tuh bau-bauan tuh selalu ada. Mami bilang waktu dia pertama tinggal di situ tuh kamar mandi tuh selalu ada bau gosong. Kalau malam Jumat bau kembang gitu. Cuman ya kita gimana lagi ya, maksudnya tempat tinggal kita di situ. Ya udah berani-beraniin aja, Mami bilang gitu. Dan ini kan berarti dari kecil di situ ya suaminya. Suaminya Kak Erna dari kecil di situ tinggal ya? Enggak sih, umur 8 tahun. Umur 8 tahun di situ. Pernah dengar nggak cerita dari suami yang Kak Erna denger, kayak ini serem ceritanya nih? Pernah nggak waktu itu? Ya suami sih bilang, kan dia kamarnya yang di belakang kan, dia bilang gitu. Yang hordengnya ketarik sendiri. Iya, itu kamar gitu. dia tuh. Ada cerita apa dari suami? Dia bilang itu setiap malam, itu selalu di tembok itu ada suara gedor-gedor. Itu ada orang yang duk. Itu tiap malam, dia bilang. Dan kadang ada orang masak. Terus akhirnya waktu itu dia balas. Jadi dia ngegetokin tembok. Dia getok, berhenti. Itu bunyi yang duk dari dalam itu berhenti. Pas dia udah berhenti gitu, nanti ada lagi. Pokoknya tiap malam. Temboknya itu ngadep kemana belakangnya? Temboknya itu berbatasan sama rumah tetangga kalau yang kamar dia. Nah, kalau dari ipar saya, dulu yang paling belakang itu kamar ipar saya. Dia sering banget tidur di samping itu ada orang Belanda. Tapi ipar saya cowok kan. Itu dia bilang di belakang itu tidur. Dia kalau tidur tuh suka pas nengok itu orang Belanda, tapi orang Belandanya gendut. Katanya perutnya tuh buncit. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Jadi tuh hampir ya sering lah katanya. Kayak hampir tiap malam dulu kalau bangun pasti ada dia. Kira biasa aja. Biasa aja. Dan buktinya waktu yang ada ipar Kak Erna itu ya, yang itu suara yang gedor-gedor pintu ya, yang gedor-gedor pintu depan kita rame-rame, misalnya depan Kak Erna, depan semuanya rame-rame itu serem loh. Itu kayak dia udah biasa aja buka pintunya udah gitu biasa. Kayak siapa sih ini kayak gitu ya, udah dan biasa banget. Dan dia keselannya ditendang pintunya, terus berhenti emang. Akhirnya ya udah balik tuh ke sini ke Bekasi terus nggak main lagi ke sana. Terakhir, ya beberapa tahun itu main lah, pernah. Tapi udah nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh. Kalau banyak orang enggak. Iya ya, kalau banyak kayak tadi yang ada yang pertama kali ibu Kak Erna datang gitu nggak ada kejadian ya? Enggak. Iya. Paling ibu doang gitu. Cuma kalau banyak orang enggak. Cuman kalau pas saya bertiga itu. Berarti sampai sekarang juga masih tinggal situ ya berarti? Enggak, dijual waktu udah itu. Dijual. Jadi waktu itu sempet karena anak-anak semuanya mami papi tuh di Jakarta, Bekasi gitu ya. Di Palembang kan mereka nggak mau jauh juga dari anak. Akhirnya mereka tinggal di sini. Oh, beli rumah di sini. Yang di Palembang itu ditunggu sama saudara.
Tapi Jadi, dijual. Tadinya sempat 10 tahun ditungguin sama saudara lah di tim. Akhirnya karena waktu itu terus papi meninggal, kan berarti nggak ada kemungkinan lagi tinggal di sana kan. Akhirnya dijual. Tapi yang beli juga masih saudara sih. Masih saudara. Iya. Oke, berarti udah selesai semua ya, udah dijual sekarang rumahnya Udah ya. dijual. Tapi masih ada rumahnya yang pasti ya di Palembang. Ada. Masih bangunannya masih ada nih sahabat Iya. lonceng. Jadi nggak kemana-mana, bangunannya masih ada dan ini makasih banget ya Kak Erna ya udah nyeritain Iya, cerita sama-sama. yang serem ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Makasih banget, dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis tuh gimana pendapat kalian ya. Jadi tulis di kolom komentar, jangan sampai lupa tulis komen pokoknya. Dan kalau kalian suka sama video ini juga jangan lupa di like lah videonya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau main ke Instagram kita di @loncengmisteri, itu di bio-nya ada linknya ya. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Kak Erna juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.